wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu, bapak, para pemuda dari remaja dan anak-anak, alhamdulillah kita bisa masuki tarawih yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin. Ibu, bapak, jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini hanya ingin menyampaikan sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW. Ibu, bapak, jamaah sekalian, ada sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Tidak begitu menonjol nama Sya'ban ini, tetapi dia adalah seorang sahabat yang istiqomah, tetap pendiriannya konsisten di dalam ibadahnya bersama Rasulullah. Dan dikenal karena uniknya Sya'ban ini, kalau dia sholat di Masjid Nabawi, ambil bagian pojok kanan, bagian depan. Nah, dia bertujuan nggak mau mengganggu orang, dan dia juga nggak mau terganggu oleh orang lain karena mungkin harus melewati bahu-bahu jamaah yang lain. Jadi kalau ini ibarat musola, ambil yang paling pojok. Sampai-sampai karena uniknya Sya'ban ini dikenal oleh para sahabat kalau itu adalah lapaknya, tempat duduknya Sya'ban. Jadi udah tahu di situ, dan beliau selalu datang duluan ke masjid itu, itikaf. Itikaf itu niat berdiam diri di masjid untuk beribadah, bisa dengan baca Quran, dengan diri, doa dan sebagainya. Jadi pojok kanan itu adalah tempatnya Sya'ban, selalu datang duluan. Namun ketika sholat subuh, azan sudah dikumandangkan, kok Sya'ban ini belum kelihatan. Biasanya sebelum Bilal melanggungkan azannya, mengumandangkan azannya, Sya'ban itu sudah ada sejam sebelumnya. Ini kok sampai azan subuh selesai belum ada. Akhirnya Rasul bertanya, wahai para sahabat, ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Rupanya sahabat terdiam semua, tidak ada yang tahu bahwa Sya'ban itu kenapa kok nggak ada, kan gitu, belum ada. Coba kita tunggu, kata Rasul, barangkali dia terlambat. Tunggu, terus ditunggu, takut kesiangan, subuh ya, akhirnya bila disuruh komat dan udah komat terus sholat berjamaah subuh. Rasul bersama para sahabat selesai sholat, Rasul bertanya lagi, wahai para sahabat, ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Diam semua. Terus Rasul bertanyanya begini, wahai para sahabat, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada satu orang angkat tangan. Ya Rasul, saya tahu rumahnya Sya'ban. Wahai para sahabat, kita diantar nih sama sahabat yang tahu, ayo kita ke rumah Sya'ban, barangkali kita nggak tahu ada kenapa dia tidak hadir bersama Rasulullah. Nah, diantar oleh sahabat yang ke rumahnya Sya'ban, terus melewati gumuk kita, padang pasir yang tandus, kurang lebih perjalanannya 3 jam. Kira-kira dari Radar sampai ke Cengkareng, di bawah petunjuk satu sahabat 3 jam, karena pas waktunya duha itu pas tepat-tepatnya sekitar jam 7:30 atau hampir jam 8. Berangkat 5:30 sampai ke 3 jam, berarti jam berapa itu? Ya, 5:30 sampai jam 8 lebih ya, 3 jam. Dan di ujungnya itu ya Rasulullah, rumahnya Sya'ban. Terus Rasulullah salam kepada yang punya rumah, assalamualaikum. Ada yang jawab dari rumah itu, wanita keluar, waalaikumsalam, sambil air matanya berlinang. Kata Rasul, wahai ibu, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Terus si istrinya atau wanita yang keluar dari rumah itu, wahai Rasul, iya saya istrinya Sya'ban, dan mohon maaf Sya'ban tidak ikut bersama engkau ya Rasulullah berjamaah subuh karena tadi pagi waktu sahur kalau kita beliau wafat, meninggal. Jadi Sya'ban sepanjang hidupnya itu tidak berjamaah sholat subuh karena meninggal.
itu kata Rasul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mendoakan Syaban itu. Namun kata istrinya Syaban, ya Rasul, ada yang rasa penasaran yang mengganjal bagi saya. Kenapa? Karena ketika menjelang sakaratul maut Syaban itu teriak 3 kali. Teriakan yang pertama itu Syaban begini teriaknya, kenapa tidak lebih jauh? Itu teriakan pertama kata istrinya. Teriakan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga teriakannya, kenapa tidak semuanya? Jadi teriakan pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ya Rasul, itu yang mengganjal bagi diri saya, kata istrinya. Terus Rasul membaca surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Artinya surat Qaf ayat 22 itu adalah sungguh engkau dahulu dalam kelalaian tentang peristiwa ini, tentang sakaratul maut itu. Dan sekarang kami bukakan tirai penghalang matamu sehingga matamu pada hari ini tangkapannya, pandangannya jelas sekali, sangat jelas. Gitu. Terus Rasul menceritakan, wahai ibu, istrinya Syaban, bahwa Syaban berteriak yang pertama itu kenapa tidak lebih jauh? Rupanya menjelang sakaratul maut, perilaku kehidupan amal solehnya Syaban ditampakkan bagaikan lihat layar besar. Jadi Syaban berangkat setiap hari berjamaah bersama Rasulullah yang jaraknya 3 jam perjalanan itu. Rekamannya itu direkam ulang, ditayangkan ulang. Syaban melihat, dan sekaligus bukan rekamannya Syaban itu, pahala surga yang indah itu ditampakkan bagi Syaban yang akan dimasukinya gambaran surga itu. Makanya Syaban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Syaban menyesal, bukan menyesal tidak beramal, menyesal andaikan jarak aku 5 jam atau berpuluh-puluh kilo rela karena keindahan surganya itu. Jadi Syaban berteriaknya, kenapa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi perjalanan 3 jam itu. Ada warga RT 3 yang 3 jam sampai musyawarah takwa. Mungkin bisa 3 jam muter dulu lewat Monas ya, terus. Teriakan yang kedua Syaban, aduh, kenapa tidak yang baru? Di rekaman perjalanan hidup Syaban ketika mau berangkat ke Masjid Nabawi, ketika itu juga sholat subuh, ternyata musim dingin. Bapak Ibu, di Arab itu musim cuma 2, musim dingin dan musim panas. Panasnya kebangetan, panasnya kalau dingin sampai menusuk ke tulang dinginnya. Syaban keluar rumah, ternyata kok angin hawanya dingin sekali. Akhirnya ngambil lagi, kalau kita mau jaket tebal lah, kayak jubah yang tebal untuk lapis kedua. Nanti sampai Masjid Nabawi kan bisa ditaruh, digantelin kali ya, di seramiknya, dipaku gitu. Jadi nggak kena debu, kena badai pasir. Itu Syaban memakai jubah yang bagus, otomatis di dalam, yang agak kusam, agak butut, lapis keduanya itu. Ternyata mendapati orang tua yang tergeletak karena kedinginan, bisa mengancam jiwanya itu. Syaban menolong orang tua yang ada usia mau ke Masjid Nabawi itu dengan melepas jubah yang tebalnya itu, yang lapis kedua yang agak kusam itu, akhirnya dipakaikan, dipapah gitu tuh, sampai bersama Syaban terus bersama Rasulullah melaksanakan ibadah sholat itu. Dan itu direkam atau rekaman ulangnya itu ditayangkan lagi
Jadi rekaman itu ditayangkan lagi Syakban melihat, dan otomatis satu paket pahala yang akan dimasukinya dengan indah sekali, indah sekali. Dan Syakban berteriak, aduh kenapa enggak yang bagus, kenapa enggak gamis atau jubah yang di dalamnya yang dikasih, kok malah yang kusam. Itu Syakban berteriak yang kedua. Dan yang ketiga, Syakban berteriak, aduh kenapa tidak semuanya. Suatu ketika Syakban mau sarapan pagi dengan roti dan susu 1 gelas, udah siap. Ternyata belum disantap sarapan, ada pengemis yang membelas. Ya tolong saya kasih makan, ternyata 3 hari tidak menemukan makanan. Syakban akhirnya itu susu yang segelas dan roti yang satu itu dibagi 2, roti dibagi 2, dipotong dibagi 2, minum susu yang segelas dibagi 2, jadi separuh-separuh, duduk bareng sama pengemis tadi yang kelaparan dan kehabisan minum. Dan itu ternyata rekamannya diputar ulang, diperlihatkan kepada Syakban ketika sakaratul maut itu. Dan sekaligus satu paket gambaran surga yang akan dimasukinya ditayangkan, diperlihatkan. Yang hadir di situ yang menyaksikan sakaratul maut tidak melihat, karena kita banyak terhalang dengan tirai yang menghalangi mata kita itu, yang menghalangi mata itu. Syakban diperlihatkan, makanya Syakban berteriak, aduh kenapa itu susu segelas itu bukan untuk dia aja pengemis semuanya, aduh itu roti pakai dipotong dibagi 2, kenapa enggak untuk dia aja semuanya. Itu menyesalnya Syakban, bukan tidak beramal tapi ingin optimal. Dan mata ketika itu sakaratul maut nampak jelas. Kalau sekarang kita tertutupi, ada sekat, ada dinding. Karena apa? Yang menjawab adalah karena kita belum tahu upahnya. Yang menjawab adalah keimanan dan janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti. Walaupun kita bocorkan seperti ini kisah Syakban, mata mau dipelotot-pelototin pun pasti nggak bakal melihat. Karena apa yang menjawab? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, keutamaan sholat Isya berjamaah bagaikan ibadah separuh malam. Andaikan ibu tidak tahajud, keutamaan Isya berjamaah bagaikan ibadah separuh malam dengan Isya itu. Bagaimana kalau subuh berjamaah? Kata Rasul, bagaikan sholat sepanjang malam kalau subuh berjamaah. Bagaimana kalau qobliyah subuh 2 rakaat itu? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. 2 rakaat salat fajar alias qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Ibu bapak pernah ke mall mana yang bapak ibu pernah datangi? Mallnya mungkin para artis yang biasa dikunjungi artis ya, atau kita baru dengar aja. Jangankan mall, dunia dan kemewahan isinya itu ternyata dibandingkan dengan sholat subuh qobliyah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Lagi-lagi karena mata kita tertutup, yang menjawab adalah keimanan. Masya Allah, di kampung musola speaker nggak ada, listrik dulu nggak ada, yang ada nggak kedengaran, cuma kentongan, tapi datang. Apa yang menjawab itu? Keimanan, yakin akan janji Allah. Mudah-mudahan dengan kisah ini ya Bapak Ibu adik-adik semua menggugah hati kita. Mata sekarang kita itu sedang tertutup, tapi insya Allah pelan-pelan kalau iman yang menjawab. Mau ada imamnya itu musola, ada yang nyalain lampunya itu musola, ada yang azan di masjid atau tidak. Insya Allah kayak zaman dulu di kampung, suruhnya panggung, ya imamnya sudah aki-aki, bahkan batu kudu kalau di kampung. Gelap, jalannya becek, masih banyak rumpun bambu. Kenapa? Di celah miliknya baca Quran, rajin berjamaah datang.
Kenapa yang menjawab? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sedang tertutup. Nanti kalau sakaratul maut, pahala sedekah kebaikan kita dijembrengin ke kita. Nah, jangan sampai kita menyesal. Demi Allah, kalau kita tidak melakukan, tidak iman yang menjawab, calon menyesal semua. Sahabat aja yang rajin ibadah, menyesalnya tidak optimal. Jangan-jangan kita menyesalnya sama sekali tidak melakukan ibadah. Mudah-mudahan jadi dengan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.